Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramona. Saya dari kelas 1E Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Asahan dengan NPM 21031052. Yang saya hormati Bapak Budi Wicaksono selaku dosen pengemudi bahasa Indonesia, dan yang saya sayangi seluruh teman-teman yang berada di kelas 1E Manajemen. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan rahmatnya lah saya bisa mempresentasikan hasil makal saya. Dan tak lupa juga salawat rangkaian salam kita hadirkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Paragraf dalam Bahasa Indonesia. Apa pengertian paragraf, jenis-jenis paragraf, ciri-ciri paragraf, dan lain-lainnya. Paragraf yaitu suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang berkaitan satu sama lain. Nama lain dari paragraf yaitu wacana mini. Kegunaan dari paragraf ini yaitu untuk menjadi penanda dimulainya topik baru dan menjadi pemisah antara gagasan-gagasan utama. Penggunaan paragraf memudahkan pembaca untuk memahami bacaan secara menyeluruh. Jumlah kalimat dalam paragraf ditentukan oleh cara pengembangan dan ketuntasan uraian gagasan yang disampaikan. Selain itu, terdapat kalimat penjelas yang memperjelas kalimat agar mudah dapat dipahami oleh para pembaca. Kriteria sekumpulan kalimat yang dapat menjadi paragraf yaitu adanya kesatuan, kepaduan, ketuntasan, keruntutan, dan sudut pandang yang tidak berbeda-beda. Dan untuk mengenali sebuah paragraf, kita harus mengetahui ciri-cirinya terlebih dahulu. Yaitu ciri-ciri yang pertama, yaitu diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik. Dan yang kedua, yaitu letak kata dalam kalimat pertama berjarak 5 spasi dari kiri atau menjorok ke arah kanan. Yang ketiga, di dalam paragraf terdapat ide pokok atau gagasan utama yang terletak pada kalimat utama. Yang keempat, kalimat selanjutnya disebut kalimat penjelas yang berfungsi untuk menjelaskan kalimat utama tadi. Yang kelima, memenuhi syarat paragraf yang baik yaitu kesatuan atau kohesi, kepaduan atau koherensi, kelengkapan, dan kevariasian. Selain ciri-ciri paragraf, terdapat pula jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, jenis paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Yang pertama yaitu paragraf deduktif, merupakan jenis paragraf yang gagasan utama atau ide pokoknya berada di awal kalimat, bersifat deduksi dan dikembangkan oleh pernyataan umum ke khusus. Yang kedua, paragraf induktif, yaitu jenis paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya berada di akhir kalimat, yang bersifat induksi dan dikembangkan dari pernyataan khusus ke umum. Yang ketiga, jenis paragraf campuran, yaitu paragraf yang merupakan penggabungan dari 2 jenis paragraf sebelumnya, yaitu jenis paragraf induktif dan deduktif. Dan pada paragraf campuran ini, letak gagasan utama atau ide pokoknya berada di awal atau di akhir kalimat, sementara kalimat penjelasnya berada di tengah-tengah paragraf. Dan selanjutnya terdapat pula jenis paragraf berdasarkan isinya antara lain, yaitu paragraf deskripsi, paragraf narasi, paragraf eksposisi, paragraf argumentasi, dan paragraf persuasi. Yang pertama, paragraf deskripsi, yaitu paragraf atau jenis paragraf yang menggambarkan suatu isi atau objek yang bertujuan agar pembaca juga dapat melihat, mendengar, ataupun merasakan objek yang digambarkan pada paragraf tersebut. Dan yang kedua, paragraf narasi, yaitu jenis paragraf yang menceritakan tentang sebuah kejadian atau peristiwa
yang di dalamnya terdapat alur, cerita, konflik, tokoh, dan latar yang biasanya kita temukan di cerita novel. Yang ketiga, jenis paragraf eksposisi, yaitu jenis paragraf yang merupakan paragraf yang berisikan tentang pendapat yang menerangkan sebuah topik. Paragraf eksposisi memiliki tujuan untuk memberikan informasi dan menambah pengetahuan pembaca. Yang keempat, paragraf argumentasi, yaitu jenis paragraf yang menyampaikan ide atau gagasan yang disertai dengan fakta atau faktual dalam penulisan. Tujuan dari paragraf ini untuk mendukung sebuah ide yang disampaikan kepada pembaca. Dan yang terakhir ada paragraf persuasi, yaitu jenis paragraf yang berisi ajakan yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu hal sesuai dengan yang diajak. Itulah presentasi saya yang mana judulnya paragraf dalam bahasa Indonesia. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Sekianlah dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.